KCJH Solo. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya melakukan penanganan terhadap pasien yang mengalami serangan stroke untuk dilakukan pemeriksaan DSA atau kateterisasi pembuluh darah otak dan penanganan yang dibutuhkan untuk tindakan itu yang kami pernah lakukan di Rumah Sakit Jaya Solo. Ada pasien yang mengalami stroke pendarahan, kemudian dari hasil pemeriksaannya kami duga ada ketidaknormalan tertentu pada pembuluh darah otaknya. Kemudian pasien ini sudah datang lewat UGD karena serangan stroke-nya, kemudian dirawat di ICU. Ada gangguan kesadaran yang cukup berat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DSA untuk mengevaluasi ketidaknormalan pembuluh darahnya di mana dan seperti apa. Dari pemeriksaan DSA yang kami lakukan, kami bisa menemukan adanya kelainan berupa aneurisma cerebral. Aneurisma itu adalah suatu pelebaran pada pembuluh darah otak, di mana pelebaran itu akan menyebabkan dinding pembuluh darahnya jadi tipis. Oleh karena itu, dia berisiko pecah, rawan pecah. Nah, ketidaknormalan itu berupa suatu gelembung. Gelembung itu dindingnya tipis, nah karena rawan pecah tadi maka harus dilakukan sesuatu. Karena kalau pada saat dia terkena tekanan tinggi, dia akan bisa terjadi pecah lagi. Pada saat dilakukan DSA, ditemukan ada ketidaknormalan itu, maka sekaligus dilakukan tindakan coiling. Jadi memasukkan gumpalan seperti kawat tetapi sangat kecil, yang itu dimasukkan lewat kateter, yang kateternya dimasukkan dengan jarum suntik lewat di pembuluh darah di lipat paha untuk mencapai masuk ke ruang kepala. Ke dalam ruangan yang tidak normal tadi, kita masukkan serabut-serabut kawat tadi sampai sejumlah tertentu yang diperlukan sesuai dengan ukuran gelembungnya. Sesudah terisi penuh, maka ruangan itu kemudian menjadi tidak bisa dialiri darah lagi. Sehingga dengan begitu, maka risiko pecahnya bisa dihilangkan. Alhamdulillah berhasil. Kebocorannya bisa diatasi dan kemudian pasien kemudian bisa sembuh, sehat kembali. Hanya saja memang akibat dari serangan stroke-nya pada pasien ini sudah ada kelemahan anggota gerak pada satu sisi tubuhnya misalnya. Nah, kelemahan itu terjadi akibat serangan stroke-nya. Nah, ini tidak sepenuhnya bisa dikoreksi karena memang sudah ada kerusakannya. Dan juga stroke yang berupa penyumbatan. Jadi pasien itu dia mengalami kelemahan anggota gerak juga, kesulitan bicara. Pada waktu dilakukan CT scan didapatkan adanya kecurigaan pada penyumbatan pada pembuluh darah di otaknya. Nah, kemudian dilakukan DSA untuk mengidentifikasi di mana kelainan pembuluh darahnya, apakah hanya bagian penyempitan atau misalnya ada bagian tertentu yang berupa pelebaran pembuluh darah yang berisiko pecah. Pada pasien ini ditemukan adanya penyempitan, pada penyempitan saja. Pada penyempitan tertentu ada yang bisa dijangkau, kemudian dipasang ring untuk memperlebar pembuluh darahnya, tetapi sayangnya pada pasien ini penyempitannya pada bagian tertentu pembuluh darah yang ukurannya sangat kecil, sehingga kateter yang kita masukkan tidak bisa menjangkau, sehingga tindakannya tidak bisa dilanjutkan sampai pemasangan ring, tetapi kita mendiagnosis, kita menemukan ada ketidaknormalannya. Alhamdulillah ketidaknormalan yang lain tidak ditemukan. Pada pasien ini kemudian dilakukan penanganan lanjutan berupa ya merubah lifestyle-nya, faktor-faktor risikonya diperbaiki. Misalnya dia perokok atau kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kolesterol misalnya, itu dikendalikan. Kemudian pada pasien ini dilakukan kontrol terhadap hipertensinya dan alhamdulillah baik. Gangguannya karena belum terlalu berat, kemudian bisa dilakukan penanganan lebih lanjut dengan tindakan fisioterapi. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik dan akhirnya pasien sembuh. Jadi
Tindakan DSA kalau misalnya dia dikerjakan dalam keadaan belum terjadi serangan stroke, maka harapan keberhasilan untuk bisa mengatasi keadaan pembuluh darah otaknya tanpa menimbulkan gejala-gejala cacatan itu sangat besar, bisa sampai 75-90%. Tapi kalau misalnya itu dilakukan dalam keadaan pasien sudah mengalami serangan stroke, upaya menanggulangi kelainan pembuluh darahnya, ketidaknormalannya mungkin serupa, bisa sampai 80-90% berhasil menyumbat yang tidak normal, yang berisiko pecah misalnya. Tetapi kondisi pasiennya sudah terlanjur ada kecacatan. Itu yang membedakan pasien dilakukan dalam keadaan kondisi yang masih cukup baik atau dilakukan dalam keadaan pasien sudah mengalami serangan stroke. Ya.